Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadinya cuman iseng doang ngomongin tentang cita-cita ya. Bedanya cita-cita dengan profesi yang sekarang sedang dijalani. Kenapa itu dibahas? Karena seru ya. Serunya itu karena ternyata saya mendapati ketika dilontarkan di Instagram ya, teman-teman yang ada di Instagram itu ternyata punya perbedaan yang lumayan signifikan. Punya perbedaan yang lumayan jomplang banget antara apa yang dulu pernah dicita-citakan dengan yang sedang dijalani sekarang. Nah, ini jadi konten yang menarik kayaknya untuk dibahas, dan alhamdulillah responnya banyak banget ya. Walaupun sekarang yang nonton live juga nggak banyak, mungkin lagi pada sibuk. Tapi lumayan ini buat jadi konten di YouTube ya. Jadi ketika di Instagram itu banyak banget ini story sampai jadi satu story itu ada 8 orang. Nah, masing-masing itu share cita-cita yang beda-beda gitu. Nah, kali ini saya akan coba untuk mengomentari ya, karena terlalu banyak, dan saya akan mengomentari yang seru-seru nih. Udah banyak yang seru-seru nih. Salah satu yang jomplang misalkan dulu cita-citanya jadi dokter, sekarang jadi event organizer ya. Jadi memang dokter itu udah jadi cita-cita yang lumayan mengakar ya. Udah jadi cita-cita yang lumayan orang tuh pengen jadi dokter. Nggak tahu kalau sekarang ya, kalau di masa pandemi ini barangkali orang akan berhenti punya kepengen atau punya minat jadi dokter ya. Gitu. Nih contohnya kayak anak nih. Tuh. Dulu cita-citanya jadi dokter, sekarang jadi event organizer. Jadi tadinya mau nyembuhin orang, sekarang mempertemukan orang, ngebantu event orang ya. Dan lumayan seru, bagus berarti ya. Jadi awalnya tadinya berniat untuk nyembuhin orang, sekarang mempertemukan orang dan menjadikan sebuah peristiwa atau momen itu peristiwa yang jadi lebih berharga. Kenapa ini jadi satu yang menarik? Karena ternyata rezeki orang beda-beda ya. Jadi kita bisa jadi, kita boleh punya keinginan dan skenario yang kita ingin jalankan dalam kehidupan. Saya ulangi lagi ya. Kita boleh punya keinginan akan skenario apa yang ingin dijalankan dalam kehidupan, tapi tetap ternyata ujung-ujungnya Allah juga yang menentukan ya. Termasuk ini ya, yang seru. Dulu cita-citanya jadi dokter, malah jadi event organizer ya. Itu terus lagi sama juga ya. Jadi cita-citanya jadi dokter, dan memang masuk jadi dokternya juga kan nggak gampang ya. Masuk jadi dokternya juga gampang dan nggak gampang, jadi akhirnya sekarang ya udah aja yang mau nerima kerja aja ya akhirnya kerja di situ, dan kenyataannya malah jadi budak korporat katanya. Jadi cita-cita jadi dokter, tapi kenyataan malah jadi budak korporat. Ada yang kayak gitu. Terus juga ada yang bilang, ini menarik nih, jadi akademisi. Nah, jarang banget sih orang yang pengen jadi akademisi ya, pengen jadi ilmuwan. Kan akademisi itu biasanya orang yang terafiliasi sama kampus ya, bisa jadi dosen, eh, bisa jadi peneliti di lembaga penelitian tertentu gitu. Jadi ya beda-beda. Dan jarang banget sih ada orang yang mau jadi akademisi. Di zaman sekarang tuh kan jarang ada yang mau jadi akademisi. Kebanyakan sih yang saya temui orang tuh anak-anak muda. Jadi kecil tuh mimpinya bervariasi, bergantung sama yang keren di benak mereka. Jadi ada yang kalau lagi kecil kita ngelihat dokter itu keren, ada banyak yang jadi pengen jadi dokter. Tapi kemudian ketika udah mulai remaja, ngecek yang lagi asiknya apa. Jadi kita tuh menentukan cita-cita berdasarkan yang mana yang paling keren, profesi apa yang keren. Dan itu menarik ya, zaman dulu pun, zaman dulu juga orang memang ingin berprofesi sebagai sesuatu atau seseorang yang memang pada zaman itu dikira keren. Kayak Yunani kuno kan beda banget. Di zaman Yunani kuno, katakanlah zaman Yunani kuno di polis Athena atau di polis Sparta kan beda. Kalau di polis Athena yang keren itu orang-orang yang bisa berpikir, para filsuf. Maka profesi yang ngetren waktu itu adalah jadi filsuf, jadi pemikir kalau di Athena. Tapi kalau di kota lain, di polis lain, kalau di Sparta,
orang yang keren itu profesinya adalah kesatria. Jadi orang yang semakin kuat dinilai lebih baik, profesinya jadi lebih keren gitu. Dan itu juga ngaruh banget ya ke cara kita menentukan cita-cita, kepengennya apa. Ya bergantung dari society, lingkungan masyarakat lagi nganggap keren yang mana. Kalau kebetulan lagi kerennya A, biasanya anak-anak tuh bercita-cita ingin jadi A gitu. Seru ya. Kalau itu tadi zaman Yunani kuno, ada polis Athena dan juga Sparta ya. Terus sejauh itu banyak juga ya, banyak banyak juga kemudian zaman-zaman dimana ada musim-musim tertentu. Jadi mulai ada musim orang pengen jadi saudagar ketika di Persia gitu ya, orang pengen jadi saudagar, penakluk, pengen jadi khalifah ya Persia, atau pengen jadi raja-raja. Di Prancis kemudian kalau teman-teman baca bukunya, orang tuh pengen jadi pelukis. Karena profesi pelukis itu dihargai begitu tinggi. Orang tuh pengen jadi pelukis karena ya tadi, pelukis itu jadi sebuah profesi kerjaan yang keren di zaman itu. Jadi ulangi lagi ya, bahwa cita-cita itu ternyata ditentukan bukan berdasarkan apa bakat kita, tapi apa yang sedang ngetren dan keren saat itu di masyarakat itu. Ya kalau kerennya A, orang akan banyak bercita-cita jadi A. Kalau zaman sekarang mungkin ngetren dan kerennya jadi influencer ya. Maka karena ngetren dan kerennya jadi influencer ya, orang-orang pada pengen jadi influencer, YouTuber, dan lain sebagainya ya, macam-macam. Mau tidak mau, disadari atau enggak gitu. Yuk kita cek lagi. Jadi konsultan nyatanya jadi dosen ya. Ini mirip beberapa tahun yang lalu saya pun gitu ya, pengen jadi konsultan, akhirnya jadi dosen ya. Karena memang jadi konsultan harus punya banyak klien, dan klien itu percaya pada lembaga, kredibilitas lembaga, dan kredibilitas lembaga itu biasanya sekarang dilihat dari kampusnya. Ya akhirnya dosen itu bisa jadi merangkap konsultan juga. Kadang-kadang kan saya jadi konsultan juga kadang-kadang gitu. Tapi ya itu tadi, kredibilitas memang ngaruh. Pemain skateboard handal. Dulu juga saya pernah pengen jadi pemain skateboard ya, gara-gara main pro skaternya Tony Hawk ya. Kalau teman-teman yang suka main game PS pasti tahu kan Tony Hawk siapa ya. Nggak mungkin nggak tahu Tony Hawk lah. Gitu ya. Tapi kan dulu punya skateboardnya aja susah. Terus dapat arena atau tempat buat main skateboardnya juga susah. Gitu, lumayan. Jadi manajer HRD, jadi ibu rumah tangga. Nah, biasanya kemudian banyak perempuan terutama yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga sebagai profesi. Karena banyak orang yang mikir bahwa ternyata tugas seorang ibu, kegiatan dan aktivitas seorang ibu tuh lumayan berat juga. Makanya tadinya niatnya jadi A, B, C. Jadi cuman gini ya, kadang-kadang tuh orang jadi mikir bahwa banyak wanita yang seolah-olah jadi berkorban gitu dengan menjadi ibu rumah tangga. Padahal sebetulnya enggak ya, harusnya kan enggak gitu. Maksudnya gini loh. Jadi seolah-olah aku tuh punya cita-cita, tapi gara-gara aku menjadi seorang ibu, maka cita-citaku harus terhalang. Nah itu yang juga harus dibenahi mindsetnya. Kenapa? Ya karena memang setiap perempuan pasti jadi ibu, sama halnya seperti laki-laki. Jadi nggak menutup, itu tidak membuat seseorang itu tidak menjadi seseorang yang bisa profesional, termasuk perempuan ya. Jadi enggak kok, jadi seorang ibu pun bisa menjadi seseorang yang apapun yang dicita-citakan. Jadi jangan sampai ibu-ibu itu ketika menjadi ibu seolah-olah atau seakan-akan dia itu berkorban. Padahal kan nggak gitu, nggak ada pengorbanan ya. Jadi yang betul itu adalah ya itu konsekuensi dari kehidupan kita ketika menjalani peran, bukan menjalani profesi. Ya peran kita memang dituntut untuk menjadi seorang ibu. Nah ini juga yang mungkin teman-teman perlu ketahui ya, ada perbedaan antara status dan peran ya. Jadi peran itu ada ekspektasi yang harusnya kita lakukan, itu peran. Kalau status itu gelar
yang didapat ketika kita masuk dalam sebuah kelompok tertentu, itu status. Contoh, ketika saya menikah dengan A, maka saya menjadi suami A. Nah, itu statusnya suami. Jadi saya cuma mendapatkan gelar karena saya memasuki atau mulai berkomitmen dengan seseorang. Itu status aja. Tapi kalau peran, enggak. Ketika saya berstatus Thor, suka gini kalau ada motor ibu. Kalau saya menjadi suami, maka ada yang diharapkan. Perilaku apa yang diharapkan muncul menjadi seorang suami? Nah, itu baru peran. Jadi kebanyakan orang gak bisa ngebedain apa itu status, apa itu peran, ya. Jadi kalau status itu tidak tersemat kewajiban melakukan perbuatan. Justru kalau di peran itu ada kewajiban. Nah, maka ketika seseorang menjadi ibu, ya memang dia dituntut perannya. Maka peran itu menuntut. Kalau status itu hak, lebih banyak ke haknya. Gitu. Yang kita kejar tuh harusnya bukan status, tapi memang betul-betul berperan. Saya kalau diundang webinar itu pasti ada salah satu langkah kunci saya namanya ambil peran, bukan ambil status. Jadi bisa jadi, katakan lagi nih, bisa jadi di sekitar kita bukan kita pemimpinnya, tapi yang berpengaruh tuh kita, kan bisa kayak gitu. Kenapa? Ya karena kita ngambil peran bukan ngambil status. Orang bisa jadi pemimpinnya, tapi kalau dia nggak punya pengaruh apa-apa, ya bukan pemimpin, ya. Ada di sebuah negara pemimpinnya tuh pelangap-pelongo gitu, bukan dia yang berpengaruh. Yang berpengaruh tuh justru seorang menteri, itu menteri koordinatornya di sebuah negara, ya, bukan Indonesia. Artinya apa? Orang bisa punya status tapi belum tentu punya peran. Gitu ya. Bisa jadi saya berstatus sebagai ayah, tapi bisa jadi saya nggak berperan sebagai ayah. Gitu. Jadi jangan sampai, terutama yang ibu-ibu, punya mental bahwa ketika aku menjadi ibu maka aku harus mengorbankan karirku. Enggak kok, enggak juga. Kalau ditunda ya kadang-kadang, tapi kan enggak gitu. Kebanyakan bisa banget menjadi ibu sekaligus menjadi orang yang profesional. Itu jadi contoh banget buat penerus kita, keturunan kita gitu ya. Gitu. Terus lagi ada yang pengen jadi dokter juga ya. Sekarang malah jadi guru katanya. Terus juga, ini udah kepencet nih. Dokter tuh. Mau jadi dokter tapi prosesnya jadi ke ekonom katanya. Nyatanya jadi ke traveler. Nah loh. Ya tadi ya, kita boleh banget menetapkan keinginan, tapi sekali lagi yang betul-betul ngasih skenario kan Allah, ya. Makanya kerennya skenario Allah tuh kan kayak gitu. Kita nggak bisa menduga, kemudian tiba-tiba aja akhirnya kita diarahkan untuk selalu bergerak, malah jadi traveler, ya. Tadinya mau jadi dokter, dalam proses masuknya ke ekonomi, malah orang yang suka pergi-pergi, ya, bepergian jadi traveler gitu kan, seru. Terus lagi sekjen PBB. Jadi sekjen PBB ya. Ngapain sih? Saya masih belum ngerti kalau sekjen PBB itu kerjaannya ngapain ya. Dulu paling ingat tuh waktu zaman saya SD tuh ya, masih ada sekjen PBB-nya tuh apa, Butros Gali, Kofi Annan ya, Kofi Dangdut. Saya nggak kenal malah sekarang siapa ya sekjen PBB-nya. Ya, wawasan saya kurang luas sekarang. Jadi guru, desainer, dan chef. Oh, banyak banget. Insya Allah progres jadi guru. Wes. Keren. Nah, ini contoh yang keren ya. Jadi orang ini bilang kayak gini. Cita-citanya dulu jadi guru, jadi desainer, dan jadi chef ya. Dan dia bilang, dia bersyukur insya Allah sekarang sedang berprogres dan berproses jadi guru, desainer, dan chef untuk anak-anaknya. Nah, ini yang saya maksud yang tadi. Jadi jangan kira bahwa ketika kita menjadi ibu maka peran kita hilang. Enggak. Justru peran kita bisa terejawantahkan. What is the meaning ejawantah ya? Bisa terwujudkan lebih spesifik
ke segmen yang spesifik, ke siapa, ke keluarga kita gitu. Nggak berarti ada yang harus dikorbankan. Betul nih kata si teteh ini. Teteh siapa ya? Coba kita lihat namanya. Teh Suci. Teh Suci Kurnia. Terima kasih Teh Suci Kurnia, inspirasinya betul banget ya. Cita-citanya jadi guru, jadi desainer, dan jadi chef. Tapi beliau nggak bilang bahwa sekarang itu nggak kecapai, malah jadi ibu rumah tangga. Teh Suci nggak bilang kayak gitu, tapi alih-alih bilang gitu, Teh Suci malah bilang bahwa insya Allah aku jadi guru, desainer, dan chef untuk anak-anakku. Ih, keren banget. Ini saya sambil bikin konten buat YouTube juga ya, bikin video di YouTube, ini live di IG. Terima kasih yang udah hadir di live ya, yang kepencet. Yang kepencet tapi jadinya bertahan. Terima kasih Teh Suci, inspirasinya keren banget ya. Banyak cita-citanya, kenyataannya malah jadi mahasiswa psikologi. Oh, masih bisa mencapai apa yang dicita-citakan ya. Jadi kadang-kala kalau jadi cita-cita itu seolah-olah sama dengan jurusan. Belum tentu ya. Belum tentu juga. Jadi jurusan itu hanya tempat kita melatih skill dan memperdalam wawasan tentang satu topik spesifik. Masih bisa kok. Orang psikologi jadi tentara masih bisa. Orang psikologi jadi artis masih bisa. Orang psikologi jadi chef masih bisa. Jadi jangan pernah punya mindset atau berpikiran kalau jurusan adalah cita-cita. Jurusan itu sejalan dengan cita-cita kita. Belum tentu, teman-teman, belum tentu. Ada orang fisika yang kemudian dia jadi dokter. Ya kerjaannya bantuin nyembuhin orang, menterapi fisiknya orang, kan karena dia ilmu fisika ya, dia membuat alat-alat kedokteran, dia yang nyembuhin orang. Jadi jangan dulu berputus asa dan jangan punya mindset kalau jurusan itu adalah perwujudan dari cita-cita. Belum tentu ya. Itu mindset penting ya, penting banget. Oke. Cita-cita jurnalis, realita dosen. Wow. Ya dosen juga ternyata butuh banyak nulis ya. Jadi nggak terlalu senjang lah, nggak terlalu jauh. Pengen jadi pengusaha tapi alhamdulillah jadi guru. Yes, alhamdulillah ya. Royaltinya bukan di hasil usaha, untung ruginya bukan dari produk yang kita usahakan. Mudah-mudahan ya, royaltinya, untung ruginya, pahalanya bukan dari situ, tapi malah dari mana? Dari menjadi guru gitu ya. Jadi nggak masalah sebetulnya. Terus, oke. Pengen jadi polwan dan guru katanya. Guru udah pernah. Jadi alhamdulillah ada yang udah pernah tidak capai cita-citanya. Sekarang jadi admin sosmed. Nah, bisa jadi polwan ya sebagai admin sosmed tuh, ngeblok-blokin atau sebagai sebagai polisinya di sosial media. Keren. Alhamdulillah. Yang penting mah alhamdulillah aja. Ya, yang penting masih bisa bersyukur, itu udah syukur alhamdulillah. Nah, ini yang agak ngaco nih. Ada orang nih ya, namanya Intan ini. Cita-cita saya pengen jadi agen CIA, tapi sekarang jadi ibu rumah tangga yang nggak bisa nyetrika. Nah, ini contoh yang tadi udah saya sebut di awal ya. Enggak kok, ibu rumah tangga tetap bisa jadi CIA, orang atau CIA itu apa, intelligence-nya ya. Bahkan tukang bakso, bahkan orang yang susah-susah pendidikan, terus juga pelatihan, pengen mengabdi pada negara, ujung-ujungnya jadi tukang bakso kan, yang megang walkie-talkie kan, jadi yang nyamar jadi tukang bakso. Bisa kok orang yang jadi, nanti Intan nyamar jadi ibu rumah tangga yang nggak bisa nyetrika, padahal Intan seorang CIA ya, bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin ya, gitu. Jadi astronot, kenyataannya jadi entrepreneur, amin. Ya, saya dari dulu sebetulnya saya skeptis banget. Emang bisa gitu orang betul-betul jadi astronot ya? Kayaknya enggak ya. Maksudnya, dari dulu saya skeptis lah. Emang ada gitu orang betul-betul bisa jadi astronot. Jadi jalur jadi astronot tuh kayaknya susah banget dan kayaknya enggak deh. Dan memang beda sama entrepreneur, semua orang bisa jadi entrepreneur. Yang penting punya relasi, rekanan yang dibantu solusi dengan produk-produk kita, kan kita udah jadi entrepreneur.
Entrepreneur. Nah ini nih alhamdulillah konsisten. Jadi ada orang-orang yang dia kemudian mewujudkan apa-apa yang dicita-citakannya dari dulu ya. Kayak ini nih, kayak Vina nih. Vina dari dulu konsisten pengen jadi guru dan alhamdulillah dan memang kesampaian beliau jadi guru ya, asik nih. Orang-orang kayak gitu. Saya termasuk yang ganti-ganti dulu cita-cita. Waktu kecil pengen jadi detektif, lalu kemudian sempat pengen jadi dokter, kemudian baru SMP SMA pengen jadi psikolog. Pas masuk psikologinya malah nggak mau jadi psikolog, pengen jadi peneliti. Ya alhamdulillah ada orang-orang yang bisa konsisten ya mengejar cita-citanya, ya keren banget, disyukuri banget. Cita-cita jadi guru, kenyataan jadi staff IT. Jadi staff IT. Oke, mudah-mudahan dengan naik level ke IT-annya, ada nggak ya yang kayak gitu ya? Maksudnya naik level ke IT-annya, lama-lama akan jadi guru IT. Maksa ya, level ke IT-an lama-lama jadi guru IT. Saya juga lagi pengen belajar ngedit nih di Premiere Pro nih. Siapa yang bisa ngajarin ya Premiere Pro? Malas lihat YouTube, pengen langsung diajarin misalnya. Oke. Jadi Power Ranger kenyataannya jadi people power ya, amin ya, mudah-mudahan. Tapi bukan cuman people power yang jadi buihnya, tapi kita jadi influencernya, orang yang ngajak orang ke kebaikan lewat pengaruh-pengaruhnya. Dulu cita-citanya jadi dosen sastra, malah kuliah psikologi sampai S2 ya, mudah-mudahan jadi psikologi sastra ya, psikolinguistik ya. Kan metode kualitatif dibutuhin banget tuh orang-orang yang linguistiknya jago. Saya lagi mendalami metode kualitatif, mendalami banget metodologi kualitatif. Memang butuh kemampuan yang mumpuni terkait itu skill ini nih. Skill linguistik ya, pemahaman atas bahasa dan sastra semantik gitu ya. Pemaknaan terhadap apa yang disampaikan tuh penting. Jadi juga bagus sebetulnya. Mudah-mudahan jadi dosen ya. Dosennya ke sastra-sastraan. Gitu. Nah ini juga termasuk karena ada persyaratan tertentu yang nggak bisa masuk ya. Ada yang ini nih, cita-cita jadi pramugari tapi aku pendek, katanya nggak tinggi-tinggi, sekarang jadi sarjana psikologi dan pengen jadi akademisi. Ya memang skenario Allah lebih baik ya. Skenario Allah itu lebih tahu apa yang terbaik buat kita dibanding diri kita gitu ya. Makanya alhamdulillah dikasih pendek. Walaupun tinggi kan kebayang ya, jalan-jalan terus kemana-mana jadi pramugari. Mungkin pengen jalan-jalannya. Mudah-mudahan pengen jalan-jalannya itu ya di ijabah sama Allah gitu. Banyak banget ini teman-teman yang udah sharing tentang cita-citanya, tapi tadi saya share beberapa hal yang menurut saya penting dipahami oleh teman-teman terkait itu ya. Karena ya tadi skenario kita belum tentu skenario yang kita pikir terbaik buat kita ternyata memang belum tentu terbaik buat kita jalani. Jadi ternyata Allah bisa jadi punya skenario lain yang terbaik buat kita, dan dengan mengikuti skenario itu justru kita malah dapat banyak keberkahan. Kan yang penting tuh hidup dalam keberkahan. Apa itu keberkahan? Jadi apa-apa yang kita lakukan tuh menjadi nilai tambah bagi siapapun yang terpengaruh, baik itu buat kita sendiri. Contoh gini, kalau kita makan nasi dan makannya baca doa dan berharap dari nasi ini muncul keberkahan, maka nasi ini yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian akan jadi nilai tambah. Nilai tambah apa? Akan jadi tenaga dan energi yang mengarahkan kita pada kebaikan. Yang kebaikan ini membawa kemanfaatan, yang orang dapat manfaat akan kebaikan ini merasakan juga. Nah, artinya sebutir nasi bahkan bisa jadi keberkahan. Dan yang penting pekerjaan itu atau cita-cita dan impian itu kan yang penting berkahnya. Gimana caranya kita dapat keberkahan dari apa-apa yang kita lakukan gitu.
Itu sih teman-teman ya, seru banget. Teman-teman udah banyak sharing dan teman-teman bisa lihat di story betapa wow, sharing-sharingnya amazing amazing semua ya. Dan senang sih ada beberapa yang juga eh, ada beberapa yang nunjukin rasa syukurnya, ada beberapa yang malah kemudian jadi teringat sama cita-citanya ya. Jadi ada yang bilang, doain Kang, katanya aku pengen jadi apa gitu ya. Atau ada yang nggak kecapaian dan beliau sangat sangat bersyukur sama apa yang dilakukan sekarang. Dan itu penting ya. Gimana pun skenario Allah yang terbaik, bagaimanapun supaya kita bisa tetap sehat mental, ya gimana caranya kita bisa bersabar atas apa yang terjadi pada diri kita saat ini dan mensyukuri apa-apa yang kita hadapi saat ini. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you so much.